Kita lihat yang pertama terlebih dahulu, yaitu kolam. Untuk pengertiannya sendiri bisa kalian baca secara seksama di buku paket masing-masing. Saya akan langsung mengulas 3 jenis sistem budidaya ikan yang biasa dilakukan menggunakan kolam. Yang pertama, ada sistem tradisional atau ekstensif, yaitu jenis kolam yang digunakan berupa kolam tanah, yang mana kolam tersebut keseluruhannya terbuat dari tanah. Yang kedua, ada yang dinamakan sebagai semi intensif, yaitu kolam yang digunakan merupakan kolam yang bagian dinding dan pematangnya terbuat dari tembok, sedangkan dasar kolamnya terbuat dari tanah. Jadi terdiri dari 2 bagian yang berbeda, yaitu tembok dan tanah. Yang ketiga, intensif, yaitu kolam yang keseluruhannya merupakan tembok gitu. Dan yang terakhir, ada beberapa jenis kolam yang disesuaikan dengan proses budidaya serta fungsinya. Apa saja jenis kolam tersebut? Yaitu ada yang dinamakan dengan kolam pemijahan, kolam penetasan, kolam pemeliharaan dan pembesaran, dan kolam pemberokan induk. Jadi kolam pemijahan itu biasa digunakan sebagai tempat di mana indukan bertelur. Lalu ada penetasan, seperti namanya, kolam yang digunakan untuk menetaskan telur. Sedangkan kolam pemeliharaan atau pembesaran merupakan tempat di mana membesarkan ikan. Dan kolam pemberokan induk, tempat di mana dilakukannya proses perkawinan indukan. Selanjutnya, seperti yang bisa kalian lihat di sini, ada beberapa contoh desain bagian-bagian dari kolam yang digunakan untuk budidaya ikan konsumsi. Di situ ada saluran air, ada dasar kolam, dan ada pematang kolam. Ya, bisa kalian lihat sendiri ya. Saya akan langsung ke jenis kedua dari wadah budidaya, yaitu bak. Bak ini biasanya terbuat dari plastik atau terpal, bisa juga fiber dan beton, bisa juga fiber dan beton. Kalian bisa lihat di sini ada beberapa jenis bak yang bisa digunakan. Di situ ada bak beton, bak fiber, dan ada bak yang terbuat dari plastik dan terpal. Nah, berkaitan dengan desain dan konstruksi bak terpal harus disesuaikan dengan beberapa hal, yaitu yang pertama, jenis ikan konsumsi yang akan dibudidayakan. Yang kedua, tahapan budidaya pembenihan atau pembesaran. Yang ketiga, keseimbangan antara volume air dan penyangga bak harus kuat. Yang keempat, dasar peletakan untuk bak terpal atau plastik harus rata agar tidak mudah bocor. Hal ini bisa dilakukan dengan meratakan tanah terlebih dahulu, kemudian diberikan sekam. Yang kelima, ukuran bak disesuaikan dengan ketersediaan lahan. Yang keenam, distribusi air dan pengeluaran limbah produksinya harus ditentukan secara baik. Dan yang terakhir,
adanya jalur panen dan akses pengelolaan ikan untuk mempermudah proses panen nantinya. Berikutnya, wadah yang bisa digunakan untuk budidaya ikan adalah akuarium. Akuarium ini biasanya menggunakan bahan kaca seperti yang sudah kita ketahui ya. Dan satu hal yang perlu diperhatikan ketika kita ingin menggunakan akuarium sebagai wadah budidaya adalah ketebalan dan ukuran kaca yang digunakan, yang disesuaikan dengan keperluannya. Tapi saya rasa akuarium ini lebih banyak digunakan sebagai wadah budidaya ikan hias ya, bukan ikan konsumsi. Selanjutnya adalah keramba jaring apung dan keramba jaring tancap. Nah, keramba ini biasanya digunakan sebagai wadah budidaya untuk jenis ikan laut ya. Dan untuk jenis ikan tawar tadi biasanya digunakan kolam atau bak ya. Ada setidaknya 4 hal yang menjadi persyaratan teknis yang harus diperhatikan ketika kita akan menggunakan keramba sebagai wadah budidaya. Yang pertama, arus air. Nah, kita harus berusaha semaksimal mungkin agar arus air tempat di mana kita menempatkan keramba itu tidak terlalu kuat, namun tetap ada supaya terjadi pergantian air dan oksigen dengan baik. Selain itu, arus air juga bisa digunakan sebagai cara untuk menghanyutkan sisa makanan dan kotoran ikan. Nah, yang kedua, keramba yang kita gunakan harus bebas dari pencemaran. Misalnya, hindari penambahan benda atau materi ke dalam perairan yang dapat menimbulkan perubahan kualitas air sehingga mengurangi fungsi utamanya. Yang ketiga, kualitas air itu sendiri. Kita harus bisa memilih perairan yang memiliki kualitas air yang memenuhi persyaratan untuk pertumbuhan ikan yang kita budidayakan. Dan yang terakhir adalah konstruksi keramba jaring apung terdiri dari kerangka, pelampung, pengikat, jangkar, kantong jaring, pemberat, tali nilon, dan tambang. Nah, yang tadi disebutkan itu harus dipersiapkan dengan sebaik mungkin. Itulah tadi 4 jenis wadah yang bisa digunakan sebagai tempat budidaya ikan konsumsi, kecuali tadi akuarium ya. Oke anak-anakku, demikian pembahasan singkat dari saya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat memberikan setidaknya gambaran tentang budidaya ikan konsumsi. Kita akan ketemu di video selanjutnya. Terima kasih atas perhatian kalian dan mohon maaf apabila masih terdapat banyak kesalahan dan kekeliruan. Ingat, selalu jaga kesehatan dan keselamatan kalian. Tetap semangat untuk belajar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.